Perkenalkan, nama saya Dian Indah Mustikasari, NIM 19010189 dari kelas 19D Keperawatan. Saya adalah mahasiswa Stikes Dr. Subandi Jember. Saya akan menjelaskan tentang penanganan gempa bumi di dalam gedung. Penanganan bencana gempa bumi di dalam gedung. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Ada beberapa jenis-jenis gempa bumi, yaitu 1. Gempa tektonik. Gempa disebabkan akibat pergerakan atau pergeseran lempengan bumi. Pusat gempa ini biasanya ada di perut bumi dengan kedalaman lebih dari 10 km. 2. Gempa vulkanik. Gempa ini diakibatkan aktivitas vulkanik suatu gunung. Gempa vulkanik hanya dalam skala lokal, biasanya jarak beberapa kilometer saja. Gempa ini terjadi karena magma bergerak naik. Saat naik itu terjadi energi pelepasan yang membuat daerah sekitarnya merasakan getaran gempa. Yang ketiga, gempa runtuhan. Gempa ini juga berskala lokal, hampir mirip dengan gempa vulkanik. Gempa ini terjadi akibat adanya runtuhan tanah longsor. Saat reruntuhan itu turun, getaran akan terasa, tapi hanya jika reruntuhannya sangat banyak saja gempa akan terasa. 4. Gempa tumbukan. Gempa ini diakibatkan oleh benda langit seperti meteor yang jatuh ke permukaan bumi. Hal seperti ini yang akan berdampak gempa, tapi benturan yang terjadi harus berkekuatan besar. Skala dari getaran atau gempanya sendiri akan tergantung dari kekuatan benturan, termasuk ukuran benda langit. Gempa ini bersifat lokal. 5. Gempa buatan. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang diakibatkan suatu aktivitas, misalnya akibat alat peledak yang meledak, uji coba bom, hingga saat proses peruntuhan suatu bangunan. Sama seperti gempa bumi tumbukan dan gempa bumi runtuhan, skala gempa ini hanya dirasakan secara lokal. Indonesia berada pada cincin api Pasifik, sehingga potensi gempa bumi dan bencana alam lainnya selalu ada. Menghadapi ancaman bencana alam, mitigasi bencana perlu dilakukan. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko menjadi korban dari gempa atau bencana. Untuk gempa bumi diperlukan langkah-langkah mitigasi seperti berikut. Sebelum gempa. Sebelum terjadinya gempa, pastikan kita telah menyiapkan sesuatu yang meminimalisir terkena dampak dari gempa tersebut. Yang pertama, bangun rumah atau gedung tahan gempa atau RTG. Tidak harus mahal, namun rumah atau gedung dengan konstruksi bagus dan kuat dapat terhindar dari roboh saat gempa terjadi. Yang kedua, pastikan perabotan Anda disimpan dalam kondisi aman. Paku lemari Anda dan alat-alat lain yang dapat terjatuh saat terjadi gempa. Yang ketiga, siapkan kotak P3K dan senter dilengkapi baterai di rumah Anda. Itu sangat berfungsi ketika terluka saat gempa atau jika membutuhkan penerangan saat gempa di malam hari. Yang keempat, pelajari jalur evakuasi pada tempat tinggal Anda. Yang kelima, selalu sediakan uang cash untuk kebutuhan saat bencana terjadi, karena tidak jarang gempa membuat mesin ATM rusak. Yang keenam, hindari membangun rumah di zona rawan likuifaksi atau di wilayah rawan longsor. Yang ketujuh, pastikan Anda membeli tenda atau kemah untuk menyiapkan diri saat di pengungsian. Saat gempa, yang pertama, jangan panik. Berpikirlah dengan tenang dan jernih. Yang kedua, saat gempa terjadi dan posisi Anda di dalam ruangan, berlindung pada tempat yang kuat, di bawah meja atau tempat yang aman untuk berlindung, atau segera keluar ruangan jika memungkinkan. Yang ketiga, jika tak ada tempat berlindung, jongkok dan ambil posisi meringkuk sambil melindungi kepala Anda. Yang keempat, jika Anda berada di tangga, duduklah sebentar dan berpegangan. Yang kelima, jauhi lift.
Jika tengah berada di dalam lift, segera keluar begitu pintu terbuka. Yang keenam, jika di luar ruangan, hindari tiang listrik, pohon, atau bangunan yang mudah roboh. Selalu perhatikan kondisi. Yang ketujuh, jika ada peringatan evakuasi, segera evakuasi diri ke tempat yang lebih aman dan jauh dari gedung. Yang kedelapan, prinsip 20-20-20. Saat terjadi gempa dengan lama 20 detik, Anda harus mengungsi dalam waktu 20 menit pada ketinggian 20 meter. Setelah gempa, yang pertama, keluar dari dalam ruangan setelah terjadi gempa. Pastikan lihat ke atas dan waspada benda yang jatuh. Kedua, segera cari informasi pusat gempa untuk mendapatkan informasi apakah gempa berpotensi tsunami. Yang ketiga, jangan kembali ke ruangan usai gempa karena memungkinkan gempa susulan. Yang keempat, jika potensi tsunami tidak ada, namun gempa susulan masih ada dan cukup besar, bangun tenda darurat. Yang ketujuh, jangan mudah percaya isu yang belum pasti kebenarannya seperti isu gempa susulan dan tsunami.